Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Ibu Sri di sini. Hari ini kita akan membahas materi di bab 1 tentang Pancasila unit 2, yaitu penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, juga merupakan pedoman bagi warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah semestinya mengakui Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dibentuk agar menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam mengatur urusan negara. Perlu kita kupas mengenai Pancasila dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari agar tidak menyimpan dari nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku atau hidup di masyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Salah satunya menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila. Dalam penerapannya tentu saja akan memiliki tantangan-tantangan yang cukup berat. Berikut tantangan dalam penerapan Pancasila. Yang pertama, masih banyak tindakan-tindakan tidak menghargai harkat dan martabat manusia yang mana hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Yang kedua, masih menjumpai berita yang bersifat menghasut dan memusuhi. Yang ketiga, masih ada banyak ketidakadilan di sekitaran kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima warga negara sebagai dalil yang mutlak serta sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai kedua yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai atau prinsip-prinsip yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Nilai instrumental seringkali digunakan dalam konteks etika atau filosofi dan dapat merujuk pada prinsip-prinsip moral atau etis yang digunakan sebagai panduan dalam mengambil keputusan atau bertindak dalam suatu situasi tertentu. Nilai terakhir yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu nilai praksis biasanya terus berkembang atau berubah seiring perkembangan zaman. Hal ini terjadi karena Pancasila sejatinya merupakan ideologi yang terbuka, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berkembang ke arah perbaikan seiring perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Bunyi dari sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan bintang emas dengan latar belakang warna hitam. Bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Itu berarti bangsa Indonesia ialah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius. Selain itu, Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilihnya. Nilai ketuhanan yang dimaksud di sini adalah yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saling menghormati pemeluk agama lain, memiliki toleransi antar umat beragama, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama, dan tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nilai yang kedua yang akan dibahas adalah nilai kemanusiaan. Bunyi dari sila kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), sila tersebut merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Terdapat 10 butir pengamalan sila kedua yang berhasil dirumuskan oleh BPIP. Ke-10 nilai yang terkandung adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengaku dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia mengandung butir-butir pengamalan dan makna yang mendalam. Pengalaman Pancasila sila ketiga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di rumah yang merupakan lingkungan keluarga. Terdapat sejumlah butir pengamalan yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai kerakyatan.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut butir-butir pengamalan sila keempat Pancasila. Yang satu, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan ikhtiar, baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 11. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melakukan permusyawaratan. 12. Mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari orang lain. Nilai yang terakhir adalah nilai keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan adalah nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima juga mengandung nilai luhur seperti berikut. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai keadilan sosial di kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Kedua, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan menjunjung tinggi tolong-menolong. Dengan selesainya pembahasan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, maka selesailah pertemuan kita pada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Sri Wahyuni SPD, kita ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.